Selanjutnya adalah dari penjelasan sebelumnya, preservasi digital tidak terlepas dari perangkat keras maupun lunak. Namun memang disayangkan, memang perkembangan teknologi itu begitu cepat, ditambah dengan persaingan bisnis produsen perangkat yang mendominasi pemakaian yang bersifat spesifik atau proprietary yang tidak terstandar. Ya. Nah, menggunakan pendekatan penyegaran, menyalin, dan migrasi merupakan tindakan yang dianjurkan murah, Bapak dan Ibu, dibandingkan dengan melakukan emulasi, preservasi perangkat, bahkan arkeologi digital. Dan di sini ya Bapak dan Ibu, perangkat keras dan konten yang kemungkinan ya akan terjadi sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan, ya baik itu perangkat keras dan perangkat lunak, itu adalah dengan masalah keusangan atau obsolete. Ya. Kemudian kepemilikan juga properti, jadi kadang-kadang sebuah sistem, sebuah file itu hanya bisa dijalankan oleh perangkat lunak tertentu di sini. Nah, itu disebut sebagai proprietary. Jadi memang sangat hati-hati Bapak dan Ibu apabila menggunakan atau memilih alat. Kemudian perangkat, ini yang paling parah sekali. Perangkatnya sudah tidak diproduksi lagi. Mau dicari kemana juga tidak ketemu dan sebagainya, akhirnya konten yang ada di dalamnya terbuang begitu saja. Nah, khususnya untuk konten, ya itu sangat tergantung pada kedua perangkat tadi, ya perangkat keras dan perangkat lunak, dan kemungkinan yang terjadi adalah data corrupt, ya. Kemudian media penyimpanan rusak karena pemakaian yang sering, ya itu yang disebut sebagai bitroot atau rusak secara fisiknya, dan selanjutnya adalah terkena virus atau malware. Nah, selanjutnya adalah metadata konten digital. Mengapa metadata konten digital itu penting, Bapak dan Ibu? Karena yang pertama adalah, ya, baik itu nanti Bapak dan Ibu dihasilkan melalui alih media, ataukah objek tersebut berupa born digital. Yang pertama adalah objek digital tersebut memang tersimpan dalam media penyimpanan dan dapat diakses dan dilihat. Jadi pastikan bahwa objek digital tersebut tersimpan dan pada saat nanti mau mencarinya itu dapat diambil secara mudah. Kemudian yang kedua adalah seluruh informasi objek digital ya itu tercatat. Ya, itu harus ada rekornya. Itu yang kita kenal sebagai metadata. Kemudian selanjutnya adalah seluruh objek digital yang satu sama lain itu saling terkait, itu saling berhubungan. Misalnya contohnya adalah bab 1 berisi gambar A, kemudian bab 2 berisi gambar B. Nah, antara bab 1 dan bab 2, ya, itu disatukan dengan menggunakan judul. Nah, antara satu file dengan file lainnya itu memang saling terkait. Nah, itulah memang harus diperlukan sebuah link atau hubungan yang ada antara satu file digital dengan file digital lain. Nah, untuk itulah perpustakaan itu perlu mencatat, Bapak dan Ibu, mencatat menjadi sebuah metadata. Baik itu catatan turunan dari koleksi analog menjadi digital, ya derivatif. Bila memungkinkan, itu mencatat bagian-bagian dari objek digital, karena objek digital itu pada saat nanti melakukan pemindaian, tentunya tidak seluruhnya, pasti dilakukan satu persatu. Nah, bab per bab itu dikumpulkan, bagian per bagian itu dikumpulkan dan sebagainya, itu tercatat di situ. Kemudian menggunakan alat apa saja untuk dipakai untuk memindai, mencatat, mengolah, dan sebagainya. Kemudian pemberian keamanan data, dan selanjutnya adalah mencatat properti dari file tersebut seperti resolusi, ukuran, kemudian file size, dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya di sini adalah contoh dari metadata deskriptif yang Bapak Ibu lihat mungkin di dalam Library Information System, dan kemudian adalah metadata fisik administratif yang kita kenal, dan di situ dia mencatat dengan menggunakan alat apa, dia bisa dipindai, kemudian juga resolusinya dan sebagainya, ukuran filenya dan seterusnya itu ada. Nah, nanti akan saya jelaskan kemudian yang terkait dengan metadata fisik. Ya. Ini ada softwarenya Bapak dan Ibu, cukup namanya apa? Cukup baik dan gratis. Ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan sebagai media manajemen. Ya. Nah, selanjutnya yang tadi saya katakan bahwa metadata tersebut itu dikumpulkan satu demi satu, lembar demi lembar, untuk dijadikan menjadi sebuah file fisik, ya, digabungkan. Nah, selanjutnya adalah media penyimpanan dan keamanan data digital. Nah, Bapak dan Ibu perhatikan di sini, ini adalah media digital, ya, mulai dari CD-ROM atau piringan optik, kemudian flash disk yang Bapak dan Ibu kenal, kemudian juga di sini ada hard disk, ya, di dalam
hard disk tersebut ya. Itu ada lempengan-lempengan ya. Kemudian juga NAS ya. Ini adalah bentuk NAS yang sederhana atau network attached storage Bapak dan Ibu. Nah, untuk penyimpanan yang lebih besar lagi itu yang disebut sebagai SAN, storage area network. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu memang tertarik, saat ini sudah ada yang disebut sebagai cloud based storage, di mana penyimpanan tersebut dilakukan secara virtual ya, sehingga nantinya Bapak dan Ibu bisa melihat uh, tidak perlu menyiapkan storage secara fisik, tapi Bapak dan Ibu berlangganan ke salah satu provider untuk menyimpan di sistemnya mereka. Pada prinsipnya hampir sama, bahwa mereka mempunyai server-server yang ada, tapi ditempatkan di tempat lain. Dan perlu diperhatikan bahwa untuk menyimpan data ya untuk lebih lanjut, lebih konservatif, itu adalah mengenai masalah durabilitas atau ketahanan dari media tersebut. Kemudian adalah perangkat pendukung untuk menjalankan dari perangkat tersebut. Kemudian harganya, ya harga berbanding dengan kapasitas dan durabilitas. Dan terakhir adalah kapasitas yang mampu ditampungnya. Dan memang pada saat melakukan proses digitalisasi, melakukan replikasi atau melakukan copying, ya, Bapak dan Ibu harus melakukan keamanan data. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah bahwa yakinkan bahwa informasi yang Bapak dan Ibu hasilkan itu adalah memang dapat diakses secara cepat. Tentunya disimpan dalam media penyimpanan. Kemudian selanjutnya dari informasi tersebut memang asli, memang dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu, oleh instansi Bapak dan Ibu. Itu yang disebut sebagai autentifikasi. Dan selanjutnya adalah mencegah penghapusan dari seluruh sebagian informasi oleh mereka yang tidak berhak. Karena sebagian gini Bapak dan Ibu, bahwa yang namanya file digital itu bisa berpindah tangan secara cepat. Ya. Apalagi sekarang ada open access dan sebagainya. Untuk meyakinkan bahwa informasi-informasi tersebut adalah berasal dari tempat Bapak dan Ibu, itu harus diamankan, ya, atau integritas. Nah, salah satu cara pengamanannya adalah beberapa metode berikut ini. Yang pertama adalah kriptografi. Jadi kriptografi tersebut Bapak dan Ibu bisa melakukan bisa dikatakan menggunakan metode algoritma untuk mengacak. Kalau Bapak dan Ibu melihat ya kriptografi itu salah satu contohnya adalah pada saat melakukan transaksi di ATM, anjungan tunai mandiri. Pada saat Bapak dan Ibu memberikan informasi tersebut, nah informasi mengenai kode dan sebagainya itu dilakukan pengacakan agar tidak orang-orang yang tidak berhak tidak bisa melakukan tidak melihat dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah teknologi metode yang paling sederhana adalah watermark, di mana dokumen-dokumen tersebut ya itu Bapak dan Ibu cukup mencantumkan tanda atau objek ya seperti contoh di sini itu adalah contoh objek bintang yang merupakan logo dari Perpustakaan Nasional. Nah, ini bisa kita lakukan ya di dokumen tersebut dengan menggunakan aplikasi ya. Nah, ini tertanam di sini. Kemudian selanjutnya adalah yang disebut sebagai digital signature atau tanda tangan digital. Jangan tidak berarti bahwa tanda tangan digital itu Bapak dan Ibu tanda tangan Bapak scan kemudian ditempel, itu tidak ya Bapak dan Ibu. Yang dimaksud dengan digital signature adalah menandakan bahwa dokumen digital yang dimiliki itu merupakan turunan dari dokumen aslinya, ya, kopi dari dokumen aslinya, ya, yang umumnya berupa fisik. Nah, dokumen tersebut nanti ada sebuah aplikasi yang kemudian digunakan nanti bahwa dokumen tersebut adalah asli dengan menggunakan sebagai contoh di sini QR code atau dengan menggunakan deretan huruf dan angka. Itu sebagai kunci di situ. Nah, yang terakhir adalah bagaimana Bapak dan Ibu melakukan ya penanganan dan penanggulangan bencana digital, ya digital asset. Nah, yang sangat krusial adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengamankan data sehingga data tersebut dapat aman, ya, sehingga Bapak dan Ibu sesuai dengan tujuan dari preservasi digital, data tersebut dapat diakses selama mungkin. Yang pertama adalah kita harus melakukan perencanaan. Yang kedua adalah pencegahan dan selanjutnya adalah pemulihan. Nah, perencanaan di sini ya itu dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama adalah risk assessment atau penilaian risiko. Pastikan bahwa
Bapak dan Ibu ya resiko-resiko yang mungkin terjadi dan sebagainya itu tercatat dan terdata di situ. Contohnya misalnya apabila data tersebut rusak, apa yang terjadi kemudian, berapa nanti nilainya dan sebagainya. Mungkin nilai dari data itu tidak terhingga, ya tidak bernilai di situ. Tapi tentunya apabila tidak bernilai atau nilainya tidak terhingga, tentunya harus dilakukan pengamanan data. Ya. Nah, bagaimana pengamanan data itu? Nah, strategi-strategi terkait dengan recovery, ya, pemulihan data apabila data tersebut hilang atau rusak, itu harus dilakukan. Ya. Kemudian di sini ada disaster recovery organization, ya, organisasi pemulihan bencana. Di sini Bapak dan Ibu tentunya ya harus mempunyai sebuah tim, ya, baik itu tim besar maupun tim kecil untuk melakukan bagaimana strategi pemulihan ya selepas bencana di situ. Jangan sampai nanti saling menyalahkan, oh ini bagian A, ini bagian B, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah disaster recovery procedure. Tentunya, ya apabila Bapak dan Ibu membuat sebuah organisasi, tentunya akan menghasilkan sebuah prosedur, ya SOP, ya atau misalnya pedoman dan sebagainya. Nah, bagaimana itu hal tersebut dilakukan? Nah, langkah pencegahan, ya aspek pencegahan yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan replikasi atau copying. Ya, di sini Bapak dan Ibu bisa membangun uh, copy center misalnya, ya. Jadi mengcopy seluruh hasil-hasil yang ada, dokumen-dokumen yang cukup bernilai, ya Bapak dan Ibu bisa melakukan di sini. Ya, mulai dari hal kecil, misalnya mengcopy data tersebut ke dalam flash disk atau ke dalam CD-ROM dan sebagainya. Ya. Bahkan nanti sampai dengan membangun disaster recovery sites yang kita kenal sebagai data center atau mungkin misalnya sebagai DRC, disaster recovery center dan sebagainya. Ya. Itu pada prinsipnya bagaimana data tersebut diyakinkan bahwa hal tersebut aman untuk disimpan, ya, baik lokal, ya, maupun virtual. Nah, kemudian pemulihan, ya, apabila terjadi bencana yang tidak kita inginkan, ya, tentunya hasil dari perencanaan tersebut, prosedur tersebut, itu kita harus mengikuti disaster recovery prosedur yang ada, yang sudah dibuat. Ya. Kalau belum dibuat, tidak mungkin nanti prosedurnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menjalankan proses recovery ya pada tempat cadangan. Nah, inilah intinya, Bapak dan Ibu. Mengapa di situ harus Bapak dan Ibu mempunyai lokasi cadangan? Ya, tentunya misalnya cadangan tersebut, oh saya punya flash disk yang ada di rumah. Tentunya bagaimana prosesnya itu? Ya, mengcopy kembali, ya, recovery kembali. Ya, tentunya mungkin mengulang dan sebagainya. Baik itu dilakukan secara manual maupun otomatis. Nah, kemudian selanjutnya adalah mencoba proses ya normalisasi, ya proses normal setelah di-copy, tentunya adalah bagaimana untuk menjalankannya, ya. Menjalankannya proses yang dari hasil copy yang tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupa itu melakukan dokumentasi pemulihan. Nantinya apabila suatu saat terjadi hal yang sama dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut, bisa mengambil ya langkah-langkah yang efektif dari hal tersebut sehingga nantinya penanggulangan bencana yang ada ya kita bisa memulai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.